Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Best Profit Futures, Erlina. Ya, selamat pagi Mbak Erlina. Selamat pagi, Mas Rolando. Oke, baik. Mbak Erlina, jadi di tengah pesimisme ekonomi dunia, emas kembali diburu investor. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Menurut saya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini dan belum berakhirnya wabah COVID yang membuat investor mencari aset lindung nilai yaitu seperti emas, di mana emas sendiri mengalami tekanan kenaikan harga yang sangat cukup signifikan, begitu Mas. Di mana dari awal tahun sampai saat ini telah terjadi kenaikan yang sangat cukup tinggi, sekitar 30,22%. Kenaikan tersebut meningkatkan minat investor untuk beralih ke safe haven yaitu di emas sendiri, begitu kira-kira. Baik. Jadi emas kan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari awal tahun hingga saat ini. Apakah ini akan berlanjut sampai akhir tahun, Mbak? Kalau untuk sampai akhir tahun, emas diperkirakan akan mengalami kenaikan tersebut. Cuma pada saat ini emas mengalami kenaikan yang sangat terbatas. Di mana kemarin emas tersebut ya mencoba mengalami penurunan harga, tetapi tidak bisa tembus di area psikologisnya di bawah 1.900 per troy ounce-nya. Tetapi pengaruhnya sangat besar dikarenakan faktor fundamental saat ini yang sangat berpengaruh. Belum meredanya ketegangan perdagangan perang dagang Amerika dan China, serta ya masih resahnya bertambahnya penderita COVID itu sendiri, begitu kira-kira. Ya, baik. Mbak Erlina, nah ini saran Anda untuk emas, ini mulai akumulasi beli atau hold atau seperti apa nih Mbak? Untuk menurut saya ke depannya untuk para pelaku investor saat ini kita bisa melihat dari fundamentalnya dulu. Karena emas sendiri sangat sensitif dengan fundamental yang terjadi saat ini. Seperti kemarin sebelum terjadinya rapat FOMC kemarin, emas sudah mengalami pergerakan harganya naik terlebih dahulu. Nah, untuk jangka ke depannya apabila emas masih mengaruhi kuat oleh fundamental seperti ketegangan perang dagang dan wabah COVID yang masih belum ada ujungnya, maka disarankan investor boleh melakukan buyback atau bisa di hold. Tetapi kenaikannya tersebut ya bisa ditargetkan sampai di harga tertinggi kemarin di 2072 per troy ounce-nya yang terjadi di bulan Agustus kemarin, begitu kira-kira. Baik. Nah, ini hasil rapat Dewan Gubernur BI ini akan berdampak pada harga komoditas. Menurut Anda seperti apa? Untuk dari hasil rapat Dewan Gubernur BI kemarin, ya menurut saya pengaruhnya tidak cukup signifikan terhadap harga komoditas. Karena yang kita tahu harga komoditas tersebut itu lebih dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di dunia. Maka dari itu ya lebih berpengaruhnya tersendiri tersebut adalah emas. Karena untuk rapat Dewan Gubernur BI tersebut itu lebih berpengaruh ke harga IHSG dibanding produk komoditas itu sendiri. Oke, baik. Mbak Erlina, nah ini selanjutnya harga CPO kan ini terus naik bahkan di tengah penurunan harga minyak ya. Nah ini apa sentimen utamanya Mbak? Sentimen utamanya itu adalah sekarang investor sedang apabila di bulan September ini terjadinya penurunan konsumsi, maka di situ terjadinya kenaikan harga CPO berbanding terbalik dengan harga minyak sendiri. Nah, dikarenakan nanti akan adanya festival di Pavali di pertengahan November ini meningkatkan permintaan harga minyak CPO sendiri itu mengalami kenaikan. Dan diperkirakan di China sendiri juga akan tarif impornya sendiri akan mengalami kenaikan juga seperti itu kira-kira. Ya baik, selanjutnya ini saran Anda untuk komoditas Olain ini seperti apa? Apakah mulai akumulasi beli atau hold Mbak? Untuk saat ini para investor itu sedang wait and see karena dari laporan tersebut yang memperkirakan konsumsi akan sedikit lebih rendah dibanding peningkatan outputnya ke beberapa bulan mendatang ini. Apalagi kondisi tersebut akan memberikan dampak berupa terjadinya kelebihan pasokan Mas atau oversupply.
dan ini bisa memicu terjadinya koreksi harga tersebut. Namun seberapa besar harga tersebut terkoreksi itu tergantung pada seberapa besar pasokan yang berlebih tersebut, begitu kira-kira. Iya, baik. Nah, jadi selain CPO dan emas, ini komoditas apa lagi yang bisa diperhatikan investor kalau dari Anda, Pak? Selain CPO dan emas, mungkin rekomendasinya adalah kopi. Kopi. Karena komoditi kopi sendiri yang kita tahu banyak sekali peminatnya. Dan kopi sendiri mengalami permintaan peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi selain olen dan emas sendiri, kopi bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi para investor untuk lebih melirik ke komoditas kopi itu sendiri. Baik, Mbak Erlina, lalu selanjutnya apa saran Anda ini untuk para investor di tengah perlambatan ekonomi dunia tahun ini? Untuk saran saya, mungkin investor agak lebih berhati-hati dan sedikit lebih bijak untuk memilih produk investasi. Karena di saat kondisi seperti ini, pastinya investor lebih memilih investasi yang mempunyai lindung nilai. Salah satunya di emas. Karena emas sendiri yang kita tahu pastinya akan lebih berpengaruh terhadap kondisi geopolitik yang saat ini terjadi di dunia. Jadi menurut saya para investor harus lebih mencermati dari segi fundamental sehingga baru memutuskan bahwasannya produk apa yang cocok dan layak untuk mereka investasikan saat ini. Baik, jadi harus tetap berhati-hati dan bijaksana ya untuk produk investasi. Terima kasih banyak Mbak Erlina sudah bersama kami di IDEX Opening Bell. Ya, pemirsa, demikian tadi analis PT Best Profit Futures Erlina.